Jadi di bawah 5 menit kali ini kita akan membahas tentang pembentukan sel darah. Dan ini gambarnya sangat bagus ya, aku dapatnya dari Wiki Commons. Jadi ini nih udah dibagi ketika sel darahnya itu masih di dalam sumsum tulang atau di bone marrow, kemudian ketika sel darahnya itu masuk ke aliran darah, kemudian juga ketika sel darahnya itu berpindah ke jaringan. Ini pembagiannya udah bagus banget. Oke, jadi kita mulai. Awalnya itu sel darah merah itu merupakan multipotential hematopoietic stem cell. Nah, jadi satu sel ini nanti yang bisa menjadi berbagai macam jenis sel darah. Nah, dari awalnya itu dia akan terbagi menjadi dua, menjadi common myeloid progenitor dan juga menjadi common lymphoid progenitor. Nah, jadi perbedaannya itu ada yang satu myeloid dan yang satu lagi itu lymphoid. Oke, yang myeloid ini yang cukup banyak ya. Jadi, yang common myeloid progenitor itu bisa menjadi megakaryoblast awalnya, kemudian bisa jadi proerythroblast, bisa juga langsung menjadi mast cell. Nah, itu nanti bisa juga menjadi myeloblast, dan myeloblast ini nanti ada pembagiannya lagi. Oke, kita balik dulu ke awal. Jadi, tadi kan bisa jadi megakaryoblast ya. Nah, megakaryoblast itu nanti akan bisa berubah menjadi promegakaryosit, kemudian jadi megakaryosit atau megakaryosit. Nah, nanti produk akhirnya itu yang kita kenal dengan trombosit atau platelet. Nah, gunanya apa? Ya, gunanya salah satunya trombosit ini untuk menghentikan perdarahan, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Tadi ada juga kan jadi proerythroblast. Nah, proerythroblast itu bisa menjadi nanti berubah menjadi basophilic erythroblast, berkembang ya. Kemudian lanjut ke polychromatic erythroblast, kemudian lanjut menjadi orthochromatic erythroblast. Nah, ini yang biasanya juga disebut sebagai normoblast. Dan nanti bisa menjadi polychromatic erythrocyte atau yang biasa juga kita kenal dengan reticulocyte. Nah, produk akhirnya apa nih? Produk akhirnya adalah eritrosit atau sel darah merah. Nah, gunanya sel darah merah itu salah satunya adalah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Karena nanti oksigennya akan berikatan dengan hemoglobin. Oke, kita lanjut ke myeloblast. Nah, myeloblast ini bisa terbagi menjadi yang B ini depannya itu adalah basophil ya. Jadi basophil promyelocyte, kemudian nanti jadi basophil myelocyte, ada basophil metamyelocyte, kemudian basophil yang masih bentuknya band atau step, dan juga yang produk akhirnya adalah basophil matur itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada neutrophil promyelocyte, ada neutrophil myelocyte, kemudian ada neutrophil metamyelocyte, ada neutrophil band atau step, kemudian nanti produk akhirnya adalah neutrophil. Begitupun juga di sini ada eosinofil. Nah, eosinofil juga urutannya mirip-mirip ya, ada promyelocyte, ada myelocyte, nanti juga berubah menjadi metamyelocyte, kemudian jadi step, dan juga produk akhirnya adalah eosinofil. Nah, untuk monoblast itu berubahnya jadi promonocyte, kemudian produk akhirnya adalah monocyte. Nah, monocyte ini ketika sampai di jaringan akan berubah menjadi makrofag dan myeloid dendritic cell. Nah, kita lanjut lagi ke common lymphoid progenitor. Nah, common lymphoid progenitor ini bisa nanti dia langsung ke jaringan, nanti jadi lymphoid dendritic cell, dan juga bisa menjadi lymphoblast. Nah, di lymphoblast ini dia akan berubah menjadi pro-lymphocyte yang nantinya akan terbagi menjadi dua. Dia langsung jadi natural killer cell dan juga menjadi small lymphocyte. Nah, small lymphocyte itu terbagi dua, yang nantinya akan menjadi B lymphocyte dan T lymphocyte. B lymphocyte akhirnya akan menjadi plasma cell. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!